Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam acara workshop penulisan artikel dengan keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, amin Allahumma amin. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Haji Agus Khalid Murtadha, SEME, selaku Rektor Universitas Siddhartha Pasuruan. Yang kami hormati kepada Bapak Denny Utomo, MP, selaku Wakil Rektor Bidang Akademik. Yang kami hormati Ibu Ida Luhatul Fuad, SP MAGR, selaku Dekan Fakultas Pertanian, serta jajarannya. Dan yang kami hormati kepada narasumber yang sudah hadir di dalam acara hari ini, yakni Bapak Profesor Insinyur Kuswanto MP, serta yang terhormat kepada seluruh peserta workshop yang insya Allah berbahagia pada hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang mana telah menuntun kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benerang, yakni ad-dinul Islam wal iman. Sebelum acara hari ini dibuka, maka perkenankan saya sebagai pembawa acara untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama yakni pembukaan, acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, acara yang ketiga sambutan-sambutan, pemaparan isi materi sekaligus diskusi dan tanya jawab merupakan acara yang keempat. Yang kelima kami tutup dengan doa. Sebelum acara dimulai, marilah kita bacakan Ummul Quran agar acara demi acara berjalan dengan lancar. Ala hadiniya as-salihah al-fatihah. Terima kasih kami sampaikan. Acara yang kedua yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Saudari Dia Mariatul Kibtiyah. Kepada saudari Dia, kami persilahkan. Kita duduk kembali. Terima kasih kami sampaikan. Acara yang selanjutnya yakni sambutan-sambutan. Sambutan pertama oleh Bapak Dr. Denny Utomo, MP selaku Wakil Rektor Bidang Akademik. Kepada Bapak Dr. Denny Utomo, kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Siddhartha Pasuruan, Dr. Haji Khalid Murtadha, SME. Begitu juga narasumber yang telah hadir di sini, Profesor Dr. Insinyur Kuswanto MP. Beliau adalah Chief Editor Jurnal Agrivita. Jadi ini mungkin yang kedua di Prof. Yang kedua kemarin diundang oleh Ketua LPBM, sekarang diundang oleh PKKM, PKKM. Dan tidak lupa saya ucapkan yang saya hormati juga Dekan Fakultas Pertanian Bu Ida Luhatul Fuad, penanggung jawab sekaligus Kaprodi Agribisnis penanggung jawab PKKM Bu Desi. Begitu juga para dosen dan yang lainnya. Kebetulan di sini juga ada Ketua LPBM, Prof. Kebetulan dari pertanian juga Pak Teguh. Begitu juga dengan teman-teman yang lain dan para peserta yang ada di Zoom. Dalam kegiatan ini yang jelas dalam workshop ini akan ada penulisan terkait penulisan artikel baik nasional dan internasional. Yang perlu kita garis bawahi bahwa penyusunan artikel ini untuk publikasi ilmiah ini pada dasarnya adalah kewajiban bagi Bapak Ibu dosen, dan itu yang kita ketahui bahwa di Tridharma itu adalah salah satu ijab kabul kita sebagai dosen, itu adalah pendidikan, pengabdian dan pendidikan.
penelitian, dan penelitian ini pastinya luarannya sekarang dituntut publikasi ilmiah. Nah, di saat yang ini juga nanti bisa di-sharing sama Prof. Kuswanto, ditanyakan hal-hal terkait publikasi ilmiah, karena yang harus kita sadari bahwa publikasi ilmiah ini sangat penting sekali, karena posisinya di samping sebagai kewajiban untuk dosen, itu juga untuk Java, yang kedua untuk LKD BKD pastinya, yang ketiga adalah akreditasi prodi, yang keempat pasti akreditasi institusi. Nah, ini memang betul-betul harus diperhatikan secara mendalam, karena ada beberapa kewajiban tadi yang harus dipenuhi. Nah, apalagi sekarang yang kita ketahui Bapak Ibu sekalian, untuk penyusunan untuk publikasi ilmiah ini, bagi yang sistem ini sudah diakui yang terakreditasi Sintabulog ini. Nah, yang ISN ini juga sudah mulai di apa istilahnya, mulai, kalau kemarin masih diperbolehkan. Nah, ini untuk yang sertifikasi mulai tahun ini sudah mulai tidak diakui. Nah, nggak tahu ini, semoga entah, pokoknya yang penting ada pengakuan di akreditasi tersinta. Nah, ini memang Bapak Ibu sekalian diperhatikan ya, apalagi dengan adanya kegiatan MBKM ini semakin banyak posisinya yang harus diperhatikan ya. Sekali lagi Bapak Ibu dosen, waktunya memang kalau kita ngomong tidak ada waktu luang, tapi yang pasti adalah meluangkan waktu. Itu gitu. Kalau mau meluangkan waktu pasti ada, tinggal kemauan kita mau meluangkan waktu atau enggak, itu aja. Nah, apalagi juga dituntut ada penelitian dari MBKM, itu juga dengan praktisi bisa, dengan mahasiswa, dengan mitra dan sebagainya. Nah, ini memang outputnya harus benar-benar jelas. Jadi sekarang itu tuntutannya dimanapun ya, baik di perkuliahan S1, S2, S3, ini sekarang sudah merata bahwa luarannya itu kalau bisa publikasi jurnal. Ya, kalau S1, S2 mungkin masih nasional, kalau S3 pasti posisinya internasional ya. Jadi, dan apalagi kemarin kena Permen 53 bahwa katanya S3 tidak wajib jurnal. Kembali lagi bahwa Dikti menyalahkan bahwa itu kebijakan masing-masing universitas. Jadi bukan serta-merta terus hilang begitu saja, pastinya itu akan tetap ada posisinya, karena kebijakan itu sudah ada di masing-masing institusi, di masing-masing perguruan tinggi. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian yang ada dalam acara ini, saya harapkan nanti bisa benar-benar fokus pada kegiatan workshop ini. Banyak hal yang harus kita gali, banyak hal yang harus kita peroleh dari kegiatan ini, karena harapannya Prof. Kuswanto itu pasti kalau narasumber itu harapannya ya kita ngasih materi, harapannya juga ada penyusunan gitu, implementasi. Artinya tidak lanjutnya seperti itu, tidak jadi workshop gitu aja sudah keluar. Nah, jadi habis workshop akan lebih baik kalau ditindaklanjuti dengan penyusunan publikasi lebih disubmit dan terpublikasi. Itu keistimewaan tersendiri. Nah, harapan itu semoga nanti terjadi di kegiatan ini, dan semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar dan memberikan barokah pada semuanya, dan diberikan kesehatan bagi narasumber dan keluarga ini. Begitu juga bagi keluarga yang ada di sini, Bapak Ibu sekalian, agar tidak lanjut dari kegiatan ini bisa berjalan secara sustainable, berkelanjutan. Jadi tidak terhenti pada workshop ini saja. Itu saja. Semoga nanti bisa ditindaklanjuti. Mungkin nanti Ketua LPPM Pak Ibu yang bisa ditindaklanjuti, nanti bisa dievaluasi terkait capaian publikasi tiap tahun. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Untuk sambutan yang kedua, yakni Ibu Desi Cahyani Utami,
MP selaku Kaprodi Agribisnis. Kepada Ibu Desi kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Rektor, Bapak Dr. Khalid Murtado, yang terhormat kepada Wakil Rektor 1, Bapak Dr. Deni Utomo, yang terhormat kepada Dekan Pertanian, Ibu Ida Kematul Fuad, dan kepada narasumber kita yang sudah bersedia hadir dan ada di tengah-tengah acara kita hari ini, Profesor Dr. Kuswanto dan Bapak Ibu dosen yang sudah hadir baik di dalam ruangan ini maupun di Zoom. Mohon maaf ya Prof, memang ini acaranya dua, ada secara kita dengan secara daring maupun luring ya. Dan ini memang acara workshop penulisan artikel sendiri itu merupakan rangkaian dari program PKKN dari Prodi Agribisnis sendiri, dan ini adalah pertama kalinya Prodi Agribisnis sendiri mendapatkan hibah ini Prof sebelumnya. Dan itu tadi sudah banyak sekali disampaikan oleh Bapak Wakil Rektor mengenai capaian kemudian luaran yang diharapkan dari kegiatan ini. Jadi memang harapannya sendiri dari program ini memang untuk harapan bisa lebih dari sekedar draft artikel untuk publikasi. Jadi saya berharap untuk Bapak Ibu dosen sendiri bisa lebih dari itu, bisa terpublish dan tersubmit, baik itu di jurnal yang berreputasi secara nasional maupun internasional sebelumnya. Kemudian mungkin untuk acara hari ini selain ada materi, mungkin bisa sharing ilmu dari Prof kepada Bapak Ibu dosen yang ada di sini, atau mengenai tips dan trik bagaimana penulisan artikel yang bagus, baik, dan memenuhi jurnal-jurnal yang berreputasi sendiri, dan juga mungkin tips dan trik bagaimana mencari jurnal-jurnal yang bukan predator. Mungkin sekian sambutan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Kita lanjut pada acara yang selanjutnya, yakni pemaparan isi materi sekaligus diskusi dan tanya jawab yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Insinyur Kuswanto MP, yang akan dipimpin oleh moderator kita hari ini, yakni Bapak Teguh Sarwaji MMA. Kepada Bapak Teguh kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu melalui agenda acara yang dilakukan secara hibrid di room itu gedung GBI lantai 2, dan juga diikuti secara daring melalui aplikasi Zoom. Pada kesempatan pagi hari ini kami selaku moderator akan mendampingi Bapak Ibu dalam workshop penulisan artikel publikasi jurnal berreputasi nasional dan internasional. Perlu kita ketahui bersama bahwa workshop kali ini merupakan rangkaian acara
kesempatan pagi hari ini kita kedatangan tamu, karena beliau juga kita asing lagi buat kita beberapa kali juga beberapa kesempatan sebelumnya juga pernah kita undang dan hadir di kampus Universitas Bidang Pasuruan. Sedikit sebelum kita masuk di materi, sedikit akan saya bacakan mengenai kurikulum vitae beliau. Beliau saat ini aktif di bagian editor di jurnal Agripita, Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya. Sekaligus beliau juga merupakan ketua program studi pasca sarjana Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya. Pengalaman beliau banyak sekali terkait dengan publikasi, dan kebetulan beliau juga tadi sudah sharing cerita ke saya, aktif di ITI terkait dengan publikasi itu. Jadi mudah-mudahan di putaran-putaran berikutnya ini kalau ada kegiatan dari ITI terkait dengan artikel jurnal, mungkin informasinya bisa ke kami. Jadi kita bisa mengikuti kemanapun proses atau pergi atau memberikan ilmunya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan mengenai sedikit riwayat hidup beliau. Ini kita modelnya hybrid, diikuti oleh baik offline maupun online. Jadi nanti untuk pendalaman materi, jadi teman-teman yang hadir bisa bertanya langsung, dan yang berkesempatan di online nanti bisa menuliskan pertanyaan-pertanyaan di kolom chat, nanti akan kita bacakan untuk ditanggapi oleh Prof. Itu kami persilakan Bapak untuk menyampaikan materi. Terima kasih. Ini selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Salam semuanya. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama saya minta maaf. Suaranya agak ini agak gitu. Ini karena terus bicara ya, juga saya membayangkan menyebarluaskan itu mengajar dengan suaranya. Jadi alhamdulillah ini sudah itu. Ini mungkin nanti saya perlu, kalau daring apa perlu saya zoom langsung di zoom. Sudah otomatis dari Presentasinya? kamera. Presentasinya? Ada operatornya. Operatornya? Berarti saya Jadi nggak nanti operatornya menampilkan ini namanya PPT dengan. Berarti saya salah ya? Nah, sudah. Baik, terima kasih Bu Leni. Jadi terakhir yang disampaikan Pak Lutu tadi itu program itu Pak. Jadi di webnya Arjuna, di sana ada tawaran-tawaran program. Kalau Bapak berkenan, nanti setiap tahun ada kegiatan tawaran kegiatan baik. Jadi misalkan tentang peningkatan akreditasi jurnal nasional bisa mendatangi seperti misalkan internasional bisa mendaftar. Juga misalkan program penulisan artikel ilmiah nasional juga ada. Dan kami ya kebetulan memang saya narasumber dari TV, sering dimintai untuk menjadi review untuk bicara tentang jurnal itu di berbagai negara. Jadi dengan daerah Pak. Jadi mereka punya program kalau nggak salah 1 tahun itu 28 atau 38 itu untuk dikerjakan di seluruh Indonesia. Jadi nanti kalau berkenan monggo mendaftar di sana. Jadi mereka yang akan mengirimkan biayanya, kita yang melaksanakan. Jadi nanti laksanakan di sini juga kan di Pasuruan. Kemudian cantum di situ ada cantuman narasumber. Silakan cantumkan nama saya nggak apa-apa di situ. Akan dekat di situ. Jadi sebagai contoh itu
saya pernah diminta dari teman-teman dikti itu kebanyakan uang gitu, satu uang yang banyak, mungkin pengen menghabiskan. Saya ditelepon dari dikti itu, terus saya bisa ke Malang minggu depan. Itu apa? Membicarakan tentang ini program pengembangan nasional. Oke Bu, ini saya sekarang sudah di Jakarta. Saya di Jakarta. Bu, kalau gitu saya ke situ Pak, gimana hotel ini? Akhirnya sore itu sana. Nah mereka beliau belum datang ke sana. Pak, ini ada dana 300 juta. Wah banyak. Untuk kegiatan ini Pak, tolong dilaksanakan di. Kok banyak banget toh Bu? Itu menghapuskan itu nggak mudah loh, nggak benar itu. Ya apa Pak, dicoba dulu dihabiskan acaranya 2 hari di hotel. Karena saya undang beberapa narasumber, termasuk saya, semuanya pesertanya kami undang, semua kita lakukan di hotel, semuanya selama 2 malam. Datang, transport kita biayai, pengacara semuanya. Nah akhirnya jalan Pak, itu kita nggak bisa menghabiskan 300, hanya menghabiskan 135, yang 165 kafe berbanding. Jadi mereka kebanyakan orang. Jadi monggo Bapak Ibu kalau mendaftar itu programnya ada di Arjuna. Akreditasi Jalan Nasional itu ada program. Bapak Ibu tinggal mendaftar. Baik, Bapak Ibu, saya yang saya hormati Bapak Rektor, Bapak Bantu Rektor, Wakil Rektor, Bapak Ibu Dekan, KPS, Pak Teguh, Moderator pada pagi hari ini. Saya akan presentasikan tentang materi saya di situ. Jadi saya harus berdiri gitu, yang kelihatan. Nah, biar kelihatan saya di sini. Ini materinya Bapak Ibu tentang penulisan artikel ilmiah untuk publikasi nasional dan internasional publikasi. Ini materi ini sebagian besok saya presentasikan di UD. Ada besok ada Bu siapa ya? Bu Wida ya. Besok ikut nggak Bu? Yang besok wajib. Silakan kalau mau ikut. Nah, besok saya presentasikan itu, temanya tema itu. Tapi bukan ini yang khusus untuk masalah S3. Jadi bagaimana cara mencari jurnal internasional khusus, kalau ini kan ada nasional, khusus internasional bereputasi. Oke, saya biar nggak bingung namanya kameramennya di sini. Baik, terus Next. Oke, Bapak Ibu, penelitian itu Bapak Ibu sepakat nggak Bapak Ibu dengan kata-kata saya? Mudah-mudahan sepakat. Jadi penelitian itu dikatakan selesai kalau sudah dipublikasikan. Dan Bapak itu sudah pernah penelitian tapi belum publikasi, berarti penelitiannya belum selesai. Belum selesai, benar gitu. Yang tertawa senyum-senyum juga mungkin laporannya masih disimpan juga, itu belum dipublikasikan. Nah, Sabar beda. Nah, berarti belum selesai Pak ya? Iya. Belum selesai. Belum itu. Nah, yuk kita publikasikan sekarang. Nah ini fakta. Coba Bapak Ibu ngajukan penelitian ke Dikti gitu ya, ke hibah apa gitu. Pertama, luarannya pertama nomor 1 apa? Publikasi. Nah, pasti kan itu luaran wajib dicatat. Termasuk saya juga. Saya dapat hibah namanya hibah profesor di UB, tiap tahun kita dapat. Luarannya pertama publikasi internasional bereputasi. Jadi ya walaupun saya nggak butuh hukum, ya istilahnya boleh nggak butuh hukum, tapi publikasi jalan terus. Apalagi Bapak Ibu berhukum. Next. Nah, tujuan publikasi Bapak Ibu kalau demikian, tujuan publikasi itu adalah nomor 1 ini Bapak. Yang nomor 1 itu ya ini tujuan publikasi. Terus kita tambahkan ini. Apalagi nah, ini untuk bonus lah. Sebenarnya kan kita sebagai amanah dari menemukan sesuatu di penelitian kan harus disebarluaskan. Kita dapat ilmu baru, dapat sesuatu yang baru, harus kita sebarkan, kita amalkan istilahnya ya. Jadi tidak ada kesan tanpa ungkapan.
bagaimana orang bisa berkesan pada kita kalau kita tidak mempublikasikan hasil riset kita, sehingga tidak ada kesan kalau tanpa ungkapan, maka harus disebarluaskan. Ada juga bagi bapak ibu yang sedang studi ya untuk penyelesaian studi. Kalau bapak ibu yang berkarya ya untuk naikkan pangkat jabatan, untuk naik lektor kepala minimal kan internasional bereputasi, lektor yang mana? Kalau lektor kalau nggak salah lektor kepala sekarang internasional bereputasi. PAK yang terbaru itu internasional bereputasi. Makanya ibu nanti saya tuh berharap waktu itu kan kita pernah cerita ya. Nanti kalau pas kesini ada beberapa artikel yang sudah siap nanti saya review gitu kan. Nah, tapi saya sejak kemarin saya nunggu saudara. Nunggu barangkali kalau ada artikel. Betul. Kalau ada nanti langsung saya masukkan ke sistem untuk mencari artikel yang paling cocok, jurnalnya paling cocok. Nah, begitu. Langsung begitu, langsung ya kalau ada itu namanya nanti langsung kita demokan untuk mencari jurnalnya. Dan jurnal artikel, substansi publikasi yang diminta jurnal. Kami berani, kenapa saya berani mengatakan ini? Karena memang saya juga chief editor dari jurnal internasional bereputasi. Jadi teman-teman di S3 UB itu sangat beruntung gitu. Aduh, udah ada jurnalnya, ada chief editornya, itu ketua pascanya, sudah gak ada alasan lagi untuk gak ada alasan lagi untuk gak cepat lulus ya. Sekarang coba masalah utama S3 katanya sih publikasi. Terus di S3 kami itu ketua programnya bagian program publikasi, ketua jurnal lagi, dan membantu apapun. Terus tak tanya, pas aku kumpulkan, sekarang masalahnya apa lagi? Tertawa semua. Berarti masalahnya sudah terpecahkan semua sebenarnya. Hanya tinggal yang bersangkutan yang melangkah, yang tertawa tertinggal-tinggal. Belum dikerjakan. Tersangka utama. Jadi kebetulan saya juga menyampaikan ini di UB sering, nanti minggu depan itu menyampaikan itu juga. Waktu itu tanya masalahnya saya apa? Nomor 1, masalah ini sudah kita selesaikan. Masalah utama katanya publikasi. Terus mencari jurnalnya nggak bisa, terus tak tunjukkan jurnalnya ini. Terus apa lagi masalahnya? Nulisnya caranya begini, apalagi udah nggak ada. Nanti udah nggak ada masalah, mestinya nggak ada masalah. Mestinya jadi, mestinya dan lulus ya gitu. Tapi 3 tahun baru ujian proposal. Nggak tahu kesalahan di mana. Dan ini Bapak Ibu, kami para pengelola jurnal internasional itu mencari kualitas nomor 1. Kualitas. Minggu lalu ini saya sampaikan di acara Dikti nomor 1 kualitas. Kualitas itu apa? Kualitas itu kalau di artikel itu ya ini misalnya baruan kontribusi ilmiah. Nanti saya sebutkan berikutnya. Terus cara nulisnya, cara nulis itu minimal ada ini loh, state of the art. Apa itu state of the art? Nanti saya jelaskan ini. Mungkin ini Bapak Ibu, mungkin ini bagi Bapak Ibu, mungkin ini sederhana, tapi ini sangat menentukan. Nih, keprimeran dan kemutakhiran referensi. Ini sangat penting Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin biasa ya, referensi dari manapun langsung aja dimasuk-masukkan. Tapi sebenarnya ini sangat menentukan, nilainya sangat tinggi. Kemudian memenuhi standar etika, ya sudah pasti karena jurnal terikat pada etika publikasi. Next, ini perapatannya gimana? Bisa. Next, Itu Beni tuh. bukan yang di sana nanti ada. Oh gitu. Oke, state of the art. Isi artikel sehingga harus ada ini Bapak Ibu lengkapnya. State of the art, metode jelas. Metode itu bisa diulang, nanti saya jelaskan teknisnya Bapak Ibu biar betul-betul kita nanti Bapak Ibu nggak punya alasan lagi untuk tidak menulis karena sudah saya sampaikan semua. Ada temuan baru, dampaknya, ada dampaknya. Ini menarik untuk disitasi. Terus next, ini contoh. Ini contoh adalah tulisan dari namanya Pak Bahtiar. Ini
dengar itu peneliti mahasiswa S3 dari Hasanuddin yang di sana meneliti di serial ini Indonesian Serial Research Institute di Maros. Dia nulis bidangnya itu sosial ekonomi agribis, bidangnya agribis. Tetapi karena agribita itu bukan jurnal agribis, maka artikelnya saya arahkan ini. Ada kata-kata hybrid crop seed production and seed company. Jadi beliau tuh semula nulis ini masalah ini review tentang ini. Ini review, bukan hasil ini review. Boleh, kalau boleh ini Bapak Ibu review. Nah, akhirnya saya tambahkan, Pak coba ditambahkan ini Pak. Kan seed company di dunia itu hampir semuanya bicara tentang hybrid crop seed. Akhirnya tulis. Nah, jadilah bisa publish seperti ini di tahun lalu. Nah, ini salah satunya adalah Pak Dian. Oke, next. Sebelum menulis Bapak Ibu, sebelum menulis gini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah penelitian, sebelum menulis itu analisisnya kita kerjakan dulu. Jangan nulis langsung, jangan di depan laptop langsung mau nulis. Jangan Bapak Ibu, pasti berhenti. Coba Anda percaya, kita begitu di laptop apa yang kita lakukan? YouTube. Habis itu mungkin ya media sosial. Baru terakhir-terakhir dapat capek baru lihat itu. Akhirnya sudah males, kan nggak keluar kata-kata kita. Jadi Bapak Ibu, gimana sebaliknya? Pertama kali itu, belum nih. Kembali dulu. Ya, jadi analisis datanya dianalisis dulu. Hasil riset kita itu apa? Alangkah baiknya Bapak Ibu kalau Bapak Ibu mau memasukkan data itu di Excel langsung, enak itu. Enak. Yang membuat kita enggan itu kan karena memulai gitu ya. Kalau udah panas itu kan jalan terus, tapi memulai panas itu susah. Analisis data dulu. Kemudian langsung Bapak Ibu masukkan dalam bentuk tabel-tabel atau grafik-grafik, kata yang bagus. Setelah itu baru kita tentukan nanti arah diskusinya kemana. Kemudian kita paling tidak harus tahu kesimpulan sebenarnya begini nanti. Kalau Bapak Ibu membaca artikel ya, publikasi di jurnal, itu dari membaca judulnya dok kan sudah bisa meraba-raba. Oh ini kesimpulannya pasti begini. Dari judul tak bisa. Oke, next. Mengapa Bapak Ibu saya sarankan tabel dulu? Nah, tabel dan gambar ataupun grafik dulu akan memandu alur penyampaian ide. Jadi kita nanti tinggal kata-kata kita ngikuti tabel itu saja. Jadi menentukan state of the art nanti itu langsung melalui tabel-tabel. Nah, idenya akan tersampaikan. Kalau narasi dulu, nulisnya akan melebar ke sana kemari, kan nggak ada pemandu. Memulai, Bapak Ibu, yang ada mahasiswa itu ketemu ngadep saya, Pak, nulisnya nggak bisa nulis kenapa? Sudah di depan laptop, itu mau ketik-ketik apa itu nggak keluar Pak. Kalau nggak segera dimulai nggak akan keluar. Nggak panas-panas Pak. Gimana ini? Nah, caranya harus begini dulu. Oke, next. Urutan menulis Bapak Ibu, jangan dari judul dulu. Nanti judul dulu, sampulnya tok, habis itu jalannya belum ada. Yang lain panas. Pernah begitu, panas semua. Tapi kita mulai dari latar belakang dulu Bapak Ibu. Dan latar belakang dulu ditulis. Kemudian bahan metode, hasil dan pembahasan, kesimpulan, referensi, baru dari sini kita abstrak. Jangan abstrak dulu sama judulnya dulu Pak, nanti mentok berhenti nanti. Jadi judul itu pembahasan kita biarlah ide kita mengalir, kita berkebebasan ide kita maunya apa gitu. Akhirnya jadinya artikel seperti ini. Oh berarti judulnya begini. Tapi kalau judul dulu ya boleh-boleh saja judul dulu. Tapi kita harus memaksakan pembahasan kita mengikuti judul. Nah terserah Bapak Ibu pilih yang mana. Kalau kita ingin menghargai improvisasi pemikiran kita, judul belakangan saja. Tapi kalau kita mengatur pikiran kita supaya nggak terfokus ini aja,
judulnya bisa dulu. Nah, ini yang lain. Ini mari kita coba supaya kita tidak kadang-kadang tuh mau mulai itu malas gitu, apalagi nggak ada temannya. Kami juga begitu, sama dosen tempat kami juga gitu. Sampai kita adakan konsinyering itu nanti kita lakukan di sana dari Sindasari Batu. Targetnya pulang harus sudah jadi. Masing-masing kami diberi bimbingan 3, pokoknya dosennya, pembimbingnya, dan dosen yang klarifikasi itu diikat pulang dari sana hari Minggu harus sudah submit. Puasa itu bisa submit, harus nyiapkan dulu. Nah itu targetnya begini. Kalau mulai dari judul-judul ya boleh, tapi ya itu kita kadang-kadang malasnya penyakit M itu penyakit panas. Oke, next. Nah kita sekarang coba satu. Nah pendahuluan itu nanti saya pandu pendahuluan itu apa itu pengalaman kami. Saya kan asesor jurnal nasional. Pada saat kita menilai jurnal, kita membaca semua artikel jurnal itu. Sehingga mungkin ada dari jurnal sini juga ya saya lihat dulu. Tapi keep secret rahasia, saya tidak membocorkan apapun karena nggak boleh. Jadi semua kita baca. Dan Bapak Ibu, kelemahan artikel itu sebagian besar di pendahuluan. Bayangkan kalau pendahuluan tidak membawa tulisan ke arah kesimpulan, itu jadi aneh. Jadi yang saya sampaikan di Surabaya kemarin misalkan, Surabaya itu khusus internasional, tak tuliskan. Bapak Ibu coba lihat artikel Bapak Ibu di sini. Ini pendahuluannya begini, tapi kesimpulannya begini Bapak Ibu. Pendahuluannya itu bicara rancang bangun program pengairan tanaman di greenhouse. Produknya mestinya apa? Kalau rancang bangun, mestinya produknya adalah berupa suatu rancangan. Setelah dirancang dibangun, mestinya begitu kan, satu rancangan. Tapi hasilnya itu terdapat hubungan antara kelembapan udara dan cahaya matahari. Loh, ini gimana? Nggak jelas, makanya nggak terindeks fokus karena artikel jurnal Bapak begini. Nah, arahkan penulis ya Pak Ibu. Kita tuh tugasnya mengarahkan penulis supaya nggak seperti itu. Judulnya misalkan pengaruh jarak tanam dan pemupukan. Kalau di agribisnis mungkin begini aja. Pola konsumsi tanaman padi di Jawa Timur misalkan begitu ya. Tapi nanti kesimpulannya itu ada yang sebagian besar petani memproduksi padinya untuk dikonsumsi sendiri. Itu sudah beda jauh. Walaupun yang dikerjakan itu sebetulnya ini yang membuat gak pas antara pendahuluan dan kesimpulan. Nah supaya jelas itu begini Pak. Ya kita pelan-pelan ya. Pertama Bapak Ibu, apapun tulisan seperti apapun itu harus ada menjelaskan masalah. Penelitian itu nggak perlu dilakukan kalau nggak ada masalah. Apa diteliti kalau nggak ada masalah? Ya, bicarakan aja kan. Jadi harus memang ada masalah. Karena ada masalah itu, maka masalah itu perlu dibicarakan. Dan satu-satunya ide kita untuk mencari masalah itu lewat penelitian. Nah di sini. Nah disinilah pustaka mulai mendukung, Bapak. Pustakanya di sini mendukung. Kemudian yang kedua, poin kedua, ini Bapak Ibu tulis 1, 2 paragraf, 3 paragraf besar. Yang kedua, menjelaskan penyelesaian yang diusulkan. Artinya masalah di atas ini tadi itu bisa diselesaikan dengan berbagai cara. Gak mungkin lah masalah itu hanya dibicarakan satu cara. Pasti alternatif pemecahan itu banyak. Nah kita sebutkan satu persatu sesuai dengan pustaka yang kita miliki. Apapun ada solusinya, katanya begitu. Apapun ada solusinya, apapun ada jalannya. Tapi jalannya macam-macam. Nah, kita sebutkan macam-macam itu. Oke, so itu juga disebut pustaka. Kemudian disinilah Bapak Ibu poin penelitian kita itu di sini. Jadi penelitian kita itu adalah salah satu dari sekian banyak memecah masalah.
masuk di sini. Kita jelaskan ini penting. Nah, kita penting masuk di sini dan hasilnya akan seperti ini. Nah, udah. Jadi kalau 4 poin ini sudah masuk di pendahuluan Bapak Ibu, penilai state of the art-nya sudah jelas. Ini nanti artikel ini pasti bagus ke belakang. Kuncinya di sini. Kadang-kadang pendahuluan itu kita hanya ngopi, nah, akhirnya nggak pendahuluan. Nah, ini sudah terbukti pengalaman saya. Setiap pendahuluan Bapak Ibu akhiri dengan tujuan penelitian. Wajib. Tujuan penelitian harus ada. Oke, next. Contoh. Nah, pokoknya contoh ya. Tadi kan sudah poin-poin. Ini contohnya, mohon maaf. Contohnya misalkan Pak Artikel ini polusi udara di Pasuruan, misalkan. Misalkan masalahnya kita tuliskan di sini. Udara Pasuruan tercemar, misalkan. Pencemaran, nah kita penyebabnya itu banyak. Apa ya? Mungkin asap pabrik, mungkin kendaraan bermotor, membuang sampah dan lain-lainnya. Saya nggak tahu, mungkin Bapak Ibu tahu. Terus pencemaran ini, masalah nomor 1 ini bisa dipecahkan, misalkan dengan diatasi dengan penutupan pabrik, enggak mungkin ya. Dan itu kan salah satu solusi juga kan, meralih kendaraan listrik, menanam pohon dan lain-lain. Misalkan Bapak Ibu banyak pencemaran. Kemudian di poin kita sedang meneliti. Yang kita teliti itu apa? Penentuan jumlah pohon penangkal polusi di Kota Pasuruan. Itu riset kita. Nah, sehingga riset kita itu merupakan salah satu solusi dari permasalahan. Ini apa itu? Asumsinya dengan menanam pohon akan menghasilkan CO2 dan mengeluarkan mengambil CO2. Karena polutan yang disuruh CO2 maka pohon juga akan menyerap polutan. Ini intinya ini penelitian kita. Nah, setelah kami tawarkan, penelitian saya tawarkan untuk memecahkan masalah di atas. Hasil yang saya peroleh nanti kalau solusi ini saya kerjakan adalah Pasuruan. Kalau ditanam banyak pohon, maka sebagian besar polutan akan diserap, diganti dengan O2 sehingga udara menjadi bersih. Maaf, sehingga tujuan ini adalah menentukan jumlah pohon. Sesuai dengan judulnya, ya, judulnya penentuan jumlah pohon, ya tujuannya harus menentukan jumlah pohon. Kan begitu, judulnya penentuan ini, ya mestinya tujuannya menentukan ini. Tujuannya penentuan jumlah pohon, tiba-tiba judulnya penentuan jumlah pohon, tujuannya misalkan penanaman di sepanjang jalan. Sering terjadi. Nah, itu contoh berarti ya. Ini contoh yang sangat sederhana. Oke, terus next. Metode Bapak Ibu. Dari itu contoh. Metode itu Bapak Ibu, jangan lupa menyebutkan tempat, waktu, cara penelitian. 3 ini harus ada. Apalagi internasional. Kenapa? Waktu itu akan dijadikan acuan editor untuk menentukan bahwa riset itu dilakukan kapan. Beberapa jurnal internasional mintanya adalah artikel yang terbaru paling lama 5 tahun. Ada begitu. Paling lama 5 tahun. Ada sepaling lama 7 tahun. Jadi waktu harus ada. Terus tempatnya di mana? Nah, tempat ini bukan masalah disebutkan daerahnya bukan, tetapi adalah karakteristik dari lokasi itu seperti apa. Mungkin suhunya sekian, tinggi tanaman sekian, miring segini, kondisinya begini. Itu yang dipentingkan. Artinya nanti peneliti di luar negeri dimanapun itu bisa mengulang kegiatan yang sama. Kemudian yang terakhir pasti cara, karena cara itu adalah saya dari metode. Dan di hasil apa itu? Tadi itu metode sudah, hasil gimana? Hasil itu intinya Bapak Ibu, hasil pembahasan menjelaskan bahwa hasil penelitian berhasil memecahkan masalah. Harus memecahkan masalah Bu. Kalau sampai nggak memecahkan masalah berarti dianggap penelitian itu nggak berhasil. Ya, masalah ini. Jadi silakan Bapak Ibu hasil dan pembahasan digabung atau sendiri-sendiri silakan, tapi paling baik digabung. Karena tadi kan menyajikan analisis data, grafik, tabel dan seterusnya. Dan isi hasil pembahasan adalah dalam rangka menjawab tujuan. Jadi yang betul-betul kita jadikan acuan itu tujuan. Kalau kita komunikasi tapi sama sekali mengabaikan tujuan itu jauh, state of the art-nya nggak muncul. Jadi kita
kita sedang memecahkan masalah. Tujuan kita memecahkan masalah. Next. Kesimpulan apa itu? Kesimpulan itu apa itu? Singkat, jelas. Singkat, jelas. Jadi rumusan kebaruan kalau di publikasi internasional, kebaruan itu adalah wajib. Kemudian juga keberhasilan memecahkan masalah. Otomatis kesimpulannya akan terbentuk sendiri pada saat kita mencarikan pembahasan. Tidak ada masalah. Dan kesimpulan singkat apa itu? Jangan sampai kesimpulan lebih panjang dari pembahasan. Loh, ada Bapak Ibu. Kesimpulannya itu sampai 2 halaman itu ada Pak. Tidak tertentu ya saya komentari jurnalnya Pak, ini mohon maaf ini mungkin saya yang salah atau penulis saya yang nggak benar. Artinya kesimpulan itu biasanya kalimat pernyataan yang singkat. Karena kesimpulan itu temuannya. Tapi kesimpulan itu berada apa? Ya, akhirnya jurnalnya ya saya coba perbaiki dulu. Gimana lagi? Editornya tidak bekerja. Apalagi kita sebagai penulis kalau sampai begitu, itu Bapak Ibu Mei 2012 Bapak Ibu pernah mendengar publikasi internasional itu diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi untuk tidak direview, benar ya? Iya. Pernah belajar. Jadi saat itu ada seorang calon guru besar yang nggak bisa jadi guru besar karena artikelnya direview oleh orang nggak mau besar. Mereka protes. Kan sudah publish di jurnal Scopus, direview kan editor. Mengapa direview lagi? Kan dia menuntut tidak usah direview, langsung aja pokok publish di Scopus, langsung naik pangkat setuju. Akhirnya MK menyetujui, oke, artikel yang publish di jurnal Scopus tidak lagi dinilai. Itu bunyinya Bapak Ibu. Jadi putusan Mahkamah Konstitusi. Saat itu saya pas presentasi di Unsurban. Nah, saya dapat bocoran dari keputusan itu. Ya, PHK Dikti tenang-tenang saja. Oke, setuju dengan aturan MK. Jadi publikasi yang artikel yang sudah publikasi di Scopus tidak lagi dinilai ulang langsung. Tetapi langsung PHK membuat ini dengan syarat publish di jurnal yang disetujui di juga. Semakin rumit karena nggak bisa semua jurnal. Akhirnya betul sampai sekarang. Nah, itu kalau buka di PHK, Ristek, Dikbud, Kemendikbud, itu disebutkan daftar jurnal yang disetujui di nanti Bapak itu kalau mau publikasi tanya saya aja, nggak usah sama itu sulit nyarinya banyak saya. Jadi mahasiswa S3 di kami itu semua sebelum publikasi saya suruh ngecek jurnalnya. Kalau nggak bisa hubungi saya selalu melaporkan diri supaya aman. Ada mahasiswa yang tertipu, Predator. bukan predatornya. Jadi seseorang mahasiswa calon dokter ini itu minta tolong, mahasiswa ini minta tolong ke seseorang namanya A. Setelah habis itu A memberikan accepted letter LOE bahwa artikel akan publish di jurnal ini itu misalkan bulan Mei 2022 gitu. Terus mau ujian saya bulan Juni itu saya tahun. Saya sebagai pengelola jurnal internasional itu naluri saya bicara LOE itu palsu. Ada masalah dengan LOE itu. Akhirnya saya minta, gini Mas, silakan kita buka bersama artikel Bapak Ibu Bapak di sini, nanti kita lihat perkembangan Bapak. Oke, silakan buka. Saya ingin menyelamatkan beliau. Ternyata Pak saya nggak bisa buka. Loh, kenapa saya kaget? Ternyata mahasiswa ini minta tolong ke A. Oh gitu.
gini aja, tolong hubungi A, minta tolong akunnya dipinjam. Nanti saya bertanggung jawab, saya akan cek di jurnal. Jurnalnya di Korea, ternyata A ini nggak bisa karena A ini minta tolong B. Minta tolong B. Oke, kalau gitu minta tolong B hubungi. Azam hubungi A menghubungi B, minta akunnya. Dan ternyata B ini, aduh bukan saya minta tolong ke C. Dan C ini adalah seseorang di luar negeri katanya, yang katanya editor jurnal itu yang tanda tangan itu. Kebetulan saya cek Bapak itu jurnal internasional di Korea, saya tahu jurnal itu, saya kenal chief editornya. Akhirnya coba hubungi chief editornya ini, Mas, coba Anda hubungi, bilang kalau saya menanyakan. Nyari hubungi sana, langsung dijawab dalam waktu 1 jam. Tidak ada artikel ini di sini dan orang itu bukan staf kami. Saya menduga Anda tertipu. Langsung nangis itu, hampir nangis anak laki-laki, mahasiswa laki-laki. Kenapa? Karena sudah membayar 40 juta. Juta kan? Itu kan motor 4 itu Pak. Seperti itu sering. Makanya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mencari jurnal, kalau ragu-ragu boleh tanya saya. Tapi menemukan, tanyakan ke saya. Nanti saya bantu jawab Bapak Ibu. Walaupun Bapak Ibu bukan masalah saya, bukan siapapun, monggo silakan. Kalau hanya WA saya tanya itu nanti saja. Saya akan supaya Bapak Ibu nggak kena lagi. Kasihan nanti. Dan itu bukannya satu Bapak Ibu, beberapa. Baru saja kemarin itu ya, yang itu temannya sendiri. Temannya dah lulus itu menerbitkan LOE atas nama jurnal internasional di mana gitu, yang buat dia sendiri. Kurang ajar. Nah, jangan kamu cek gitu ya. Ini contoh Bapak Ibu. Kesimpulan. Bapak Ibu, judulnya kita lihat judulnya. Ini saya ambil yang agak berbau pertanian atau enggak biologi. Pertumbuhan teripang pasir. Perikanan ya, perikanan. Pertumbuhan teripang pasir yang dipelihara pada serta berbeda. Ini judulnya. Tujuannya kan? Ini tujuannya jelas. Mengetahui pertumbuhan teripang pasir yang dipelihara. Betul. Maksudnya. Kita lihat sekarang kesimpulannya. Substrat pasir berlumpur memberikan pertumbuhan paling optimal. Oke, cocok ini ya. Dari keempat tipe serta daftar. Oke, betul. Ini sudah mengarah ke sini. Cuma ininya dijelaskan panjang lebar. Sebetulnya cukup kesimpulan yang penting itu hanya menjawab ini tujuan ini saja. Jadi untuk mengetahui pertumbuhannya bagaimana dipelihara di sini. Yang lain adalah tambah. Jangan terlalu panjang. Substrat yang berbeda berpengaruh terhadap pertumbuhan dan padahal sudah jelas ini. Oke, ini contoh ya. Terus next yang kedua. Berikutnya. Contoh. Ini jurnal fisika sains dan aplikasi. Judul rancang bangun alat destilasi air laut. Nah, ininya kan kata kuncinya ini menggunakan sinar matahari untuk air bersih. Ini yang betul ya. Tujuannya menghasilkan rancangan alat destilasi. Benar ini betul sudah. Air laut supaya menjadi tawar dengan memanfaatkan radiasi betul terhadap kualitas air tawar. Oke, betul itu ya. Betul. Nah, tujuan kesimpulannya banyak. Yang betul adalah ini. Dari kita ini dilakukan telah berhasil dirancang. Nah, betul. Berhasil dirancang bangun sebuah alat destilasi air laut menggunakan cahaya matahari. Ya sudah, apa itu? Gini caranya Pak. Jadi ada kaitan betul dengan judul tujuan kesimpulan. Itulah state of the art. Benang merah. Nah, ini contohnya. Ini langsung saya ambil dari jurnal fisika. Nggak tahu dari universitas mana. Saya nggak tahu. Itu ya. Contoh. Terus next.
kesimpulan Bapak Ibu yang kurang tepat itu seperti itu. Ini bukan jurnal saya. This article describes a hybrid system that will breed in the. Ini jadi nggak usah. Contohnya tuh menggambarkan beda antara ini dan ini. Voltasenya sekian. Nah ini kurang. Ini tujuannya nggak begini tujuannya. Sehingga ini kurang pas. Ini saya contohkan. Saya nggak contohkan tujuannya. Ya. Ini cara konklusinya saja. Menggambarkan sistem hibrid antara ini dan ini. Nah, ini nggak perlu lagi Pak Ibu. Ini kan sudah jelas isi artikelnya ini. Disebutkan this artikel menggambarkan sistem hibrid antara ini. Nggak usah langsung ke sini. Langsung isinya ini. Ini kan nggak perlu itu. Ini kan menjelaskan artikelnya bukan kesimpulan. Tapi ditulis di situ. Mestinya satu kalimat seperti ini kan. Oke, berapa itu ya? Next. Sekarang referensi Pak Ibu. Referensi itu sederhana banget. Mungkin sebagian orang menganggap itu nggak penting, tapi sebetulnya dalam aplikasi internasional maupun nasional reputasi ini menjadi sangat penting. Karena penilaian ini cukup tinggi. Syaratnya hanya dua ini Bapak Ibu. Primer, mutakhir. Sudah. Primer itu artinya ya jurnal itu primer. Disertasi, tesis itu primer. Tapi kalau buku, tulisan ini Pak. Bapak itu asalkan primer mutakhir itu nggak akan banyak. Terus baru itu maksudnya berapa mutakhir? Itu ada yang mengatakan 10 tahun terakhir. Ada yang mengatakan 15 tahun terakhir. Tergantung jurnal. Tapi kalau internasional ya pasti 10 tahun terakhir. Jadi kalau Bapak Ibu publikasi di jurnal internasional, kemudian publikasinya itu tahun ya 90-an itu dominasi itu biasanya bijak. Boleh tetap boleh textbook atau yang lama-lama itu batasi maksimal 20%. Yang 80% harus primer dan mutakhir. Oke. Dan gunakan Mendeley atau aplikasi referensi apapun Bapak Ibu silakan. Terus next. Ini contoh yang tidak primer, tidak mutakhir. Nah, mohon maaf kalau misalkan dari jurnal mana ini, saya ambil dari jurnal yang saya review. Kalau ini tahun 2019, oke, mutakhir. Kita lihat ini bukan jurnal. Enggak ada Bapak ini. Ini jurnal apa bukan? Enggak ada. Mau volumenya berapa enggak ada. Ini enggak ada. Jadi ini perhatikan. Yang kedua, ini disertasi. Ini primer. Ini primer ini disertasi. Yang ketiga, ini enggak tahu lagi. Enggak primer. Kalau barunya baru mutakhir. Ini jelas tidak primer, tidak mutakhir. Oh masih mutakhir. Ini tidak primer, tidak mutakhir. Yang seperti ini tidak perlu lagi dari pustaka publikasi internasional Pak Ibu. Kalau pustaka militer silakan, tapi untuk publikasi internasional jangan lagi menggunakan begini. Hanya jurnal aja. Dan Bapak Ibu saya ingatkan, setiap Bapak Ibu menggunakan pustaka jurnal, cantumkan doi-nya. Itu wajib untuk jurnal internasional. Ya, doi-nya itu gak harus fokus. Mulai tahun 2016 kalau nggak salah Bapak Ibu, semua jurnal itu sudah pakai doi. Digital Object Identifier. Yang biasanya terletak di belakang. Nah itu cantumkan di belakang. Nah ini belum ada semua. Nah kalau begini nilainya rendah. Nah jadi kalau kita menulis artikel, nah itu pustaka itu keniscayaan jangan sampai ada yang slip antara daftar pustaka dan teks di dalamnya. Ini ada di tag tapi nggak ada daftar pustaka, atau ada di daftar pustaka tapi nggak ada di tag. Jangan sampai terjadi. Ya, karena apa? Mereka ini buat link, jadi semua teks itu langsung dilinkkan daftar pustaka semua. Dan daftar pustaka sebaik-baiknya juga diklik langsung lari ke sumber aslinya. Nah, kalau pengen lihat boleh buka Aktivita. Ya, Aktivita contohnya di situ. Nanti daftar pustaka itu kalau diklik lari langsung sumber aslinya. Nah,
makanya Bapak Ibu harus ada dulunya. Kecuali kalau memang artikel itu memang artikel belum punya gempa. Tapi kalau artikel terbit setelah tahun 2016 itu semua seluruh dunia sudah. Oke, next. Abstrak. Tadi sudah selesai sampai kesimpulan. Nah, setelah kesimpulan baru kita lanjut ke abstrak. Abstrak itu Bapak Ibu, ini harus lengkap. Kuncinya ini aja. Ya, kalau kata kuncinya jelas ringkas. Mintanya ringkas. Abstrak. Tapi abstraknya harus jelas, Bapak Ibu. Jelas ringkas. Jangan sampai abstraknya betul-betul abstrak dan terbaca. Jangan sampai terjadi abstraknya betul-betul abstrak. Harus abstraknya jelas. Soalnya kalau itu abstrak tapi ya benar-benar abstrak itu betul-betul. Nah, ini jelas. Nah, isinya Bapak Ibu, abstrak itu isinya harus meliputi ini atau minimal ada tujuan metode hasil. Nah, tanpa ini nggak apa-apa, tapi sebaiknya ini abstraknya. Kita letakkan tujuan yang itu pernah menulis abstrak kadang-kadang mungkin 5 tujuan enggak. Sering kali 5 saya baca banyak artikel, ini dari ribuan yang kita baca, banyak sekali tujuannya. Nah itu bukan sengaja, nggak sengaja, karena sudah terlanjur enjoy itu lupa. Dan kesalahan fatal yang sering muncul di kita, abstrak di tujuan dan tujuan di abstrak dan tujuan di pendahuluan itu berbeda. Selalu terasa beda, sudah pengalaman baca. Pengalaman lagi. Jadi kalau beda terus gimana lagi? Mana yang kesimpulannya terus ikut yang mana ini? Kesimpulannya ikut yang di tujuan apa ikut yang di pendahuluan? Ikut yang di abstrak apa di pendahuluan? Nah, itu sering terjadi baik. Yang kita nggak sadar, penulisnya nggak sadar. Karena memang enjoy karena ternyata tetap bersama. Oke, ya ini. Terus next. Ini contoh jurnal nukleus peternakan. Mari saya contohkan karena saya boleh bilang. Ini kita lihat dari ini ya. Pertama dia menyebutkan sampai dengan ini pendahuluannya. Daging merupakan produk pangan yang tidak bisa jika tidak segera diolah setelah dipanen. Kemudian salah satu pengolahan daging adalah dengan cara pengasapan. Nah dari sini kita sudah jelas itu bahwa dia belajar tentang pengasapan daging. Langsung tujuannya. Tujuan dari berita agar menguji, nah ini daging kami merupakan terus pakai ini. Nah, habis itu tujuan langsung metode. Ini dia menggunakan terus, langsung hasil. Hasil berita titik. Nah, yang membuat jadi masalah adalah ada ini, Pak. Disimpulkan bahwa mestinya di abstrak itu tidak perlu itu. Mestinya abstrak itu tidak perlu dituliskan kesimpulannya. Tetapi memang tidak dilarang secara tegas. Nanti jurnal, artikel jurnal itu nggak akan dibaca orang kalau kesimpulan datang ke sini. Orang nggak baca lagi kesimpulan. Aku jurnalnya, artikel aku tidak. Jadi ini jangan dicantumkan hasil saja. Jadi yang seperti yang saya slide sebelumnya, background, tujuan, metode, hasil sudah. Jangan kesimpulan. Walaupun itu nggak dilarang. Boleh aja. Tapi di sini Bapak Ibu, hasil saja. Kalau ini kan kata-kata dari pembahasan. Ini biar kesimpulan saja. Hasil saja. Kalau memang tidak disyaratkan. Dan kalau jurnal itu mensyaratkan semua begini, ya udah ikut saja. Kalau saya pengelola jurnal, saya akan merahasiakan itu supaya saya taruh di kesimpulan saja. Cuma apa? Setiap kali orang membaca jurnal saya di abstrak, oh ini kesimpulannya gimana? Dia akan membuka artikel lagi. Nah itu menambah jurnal saya yang buka lebih banyak. Karena salah satu penilaian bahwa statistik, counter statistik di jurnal itu, yang dinilai adalah selain orangnya mau membuka jurnal kita, juga dia membukanya berapa menit dan setiap halaman itu dibuka berapa menit. Itu ada penilaian. Jadi kami pengelola jurnal yang berharap orang mencari kesimpulan di benar-benar kesimpulan tidak dia.
itu versi kami editor jurnal Buat penasaran. nasional. Gitu kan? Jadi beda. Jadi untungnya saya bicara juga atas nama editor jurnal. Kebetulan Bapak Ibu ada pengelola jurnal sih. Bu editor ya. Kebetulan saya semuanya ini. semuanya. Semuanya pengelola jurnal. Prof. Kebetulan saya ketua HEPI. HEPI itu apa tuh? Ini tahu. Himpunan Editor Berkala LBH Indonesia. Jadi editor jurnal se-Indonesia itu berkumpul dalam satu organisasi namanya HEPI. Dan saya ketua umumnya. Saya dulu waktu nyusun anggota belum akrab dengan juga ini, jadi belum bisa masukkan. Tahu gitu saya masukkan kan. Terus inti. Masukkan ini. Ini tak coba dan masukkan. Jadi sekjen saya itu dari Unhas. Bendaharanya itu di Sumatera Utara kalau nggak salah. Seluruh Indonesia, dari Papua, dari Aceh. Jadi kalau saya kemanapun itu mesti ketemu teman-teman pengelola jurnal. Nanti minggu tanggal 26, 27 itu ada acara AJPI di Medan tuh. Berangkat? Saya berangkat. Nah, alhamdulillah. Nanti kita ketemu di sana. Masih tulis PJ, Pak. Menunggu. Ya, saya juga yang ngurusi orang yang nggak berangkat aja. Oke, next. Kata kunci itu. Di abstrak itu kan akhirnya ada kata kunci, ya. Nah, kira-kira bulan Juni lalu itu ada program di Jakarta, itu namanya pemilihan asesor. Jadi seleksi asesor, jadi asesor jurnal itu yang daftar sekian orang, ya kita disuruh menyeleksi. Nah, salah satu pertanyaannya adalah ini Pak, abstrak di kata kunci di abstrak itu gimana yang paling enak? Saya contohkan aja. Jadi pengaturan, misalkan temanya adalah pengaturan harga tiket pesawat terbang di era pandemi, misalkan itu. Nah, kita boleh aja berasumsi ini kata kuncinya. Pengaturan tiket pesawat terbang pandemi diambil semua dari salah satu kata di sini. Boleh, itu juga. Nah, saya lebih senang ini Bapak Ibu. Tiket pesawat, oke, temanya kita memang tiket pesawat. Kemudian dampak pandemi. Kemudian murah nggak ada di sini, tapi saya maksudkan orang kalau beli tiket mesti cari pertama kan yang murah, jam yang cocok kan begitu. Nggak mungkin cari yang mahal dulu nggak mungkin. Dan berasuransi, kalau nggak ada kembali. Nah, walaupun ini nggak ada dari salah satu di judul, nggak masalah. Dan ini harapan kita adalah masuk ke dalam kemudahan pencarian oleh pencari Google. Kalau ada penulis mencari artikel kita, kira-kira kata kunci yang dipakai apa? Nah, itu yang kita katakan sebagai itu. Jadi kemudahan akses untuk artikel kita itu abstrak katanya. Nah, kunci kata kunci. Nah, ini yang beda. Tetap dirasakan beda. Terus next. Contoh ini. Ini judulnya adalah Rancang Bangun Sistem Penjadwalan dan Pemakaian Laboratorium Komputer berbasis web pada Poltekkes Kemenkes Provinsi Bengkulu. Tujuannya nggak ada. Ya tak contoh gitu, tujuannya nggak ada Pak itu. Kalau yang cita-citanya tetap, oh iya Bapak bisa lupa ya itu. Yang tahu biasanya kan orang lain. Nah, kata kuncinya itu hanya di informasi laboratorium sama botol rokok. Nah, saya sarankan Pak contoh ini lah ya. Ini kita lihat temanya ini. Kataku yang temanya itu kan dia membuat suatu rancangan yang rancangan persisnya apa? Berarti kan sistem informasi. Kemudian informasi tentang apa? Laboratorium. Nah, ini laboratorium di sini. Ini penjadwalan apa ya? Ini mungkin penjadwalan Pemakaian lab dan berbasis udah.
bedanya Pak Ibu dengan sini. Nah ini salah satu review saya kepada jurnal. Terus next. Dan terakhir judul. Nah, sekarang menulis judul. Kita sudah selesai dua ya, metode, hasil pembahasan, kesimpulan, referensi, abstrak. Nah sekarang judul. Nah ini judul lagu syaratnya lugas informatif. Lugas itu apa aja? Contoh ini ya. Coba Bapak Ibu bandingkan dua kata. Pengaruh akhir tahun terhadap peningkatan penjualan saham online. Nah itu macam itu. Pengaturan. Strategi penjualan online menyambut kebutuhan barang tahun baru. Bapak Ibu juga rasakan aja dua kata ini yang mana? Yang kedua, yang menarik itu. Sama wis seneng baca yang kedua itu. Lalu itu penjelasan menyambut kebutuhan barang daripada pengaruh akhir tahun. Walaupun ini sama memang, tapi judul yang kedua itu terasa lebih menentang. Nah itu Bapak Ibu. Nah itulah judul yang lugas dan informatif. Nah monggo nanti. Jadi kita ya agak keluar dari mainstream agak ya sedikit bombastis nggak apa-apa. Kami pun sering menyarankan judulnya berubah. Bombastis itu menguntungkan bagi kami sebagai editor jurnal. Kenapa? Karena kalau judulnya menarik, orang membaca akan tertarik. Kalau tertarik akan dibaca, akan di-download. Kita untuk penulis yang untung, yang mencari juga untung. Nah, menarik, baca enak. Nah, jadi begitu. Jadi kalau dibaca, di-download, nanti kita dapat citasi pengelola jurnal. Penulisnya dapat citasi, yang download dapat bacaannya. Nah, itu udah nggak ada masalah. Oke, terus yang sekarang kita tidak naik. Terus next, yang disebut dengan lugas. Lugas itu memiliki makna sebenarnya. Kalau informatif mengandung informasi. Bapak itu coba usahakan ini Bapak. Kalau pada saat kita membuat judul, dua kunci ini lugas informatif. Tidak usah neko-neko itu aja. Pokoknya itu terpenuhi, berarti sudah sesuai dengan harapan. Terus ada yang mengatakan berapa kata? Ya Bapak Ibu, berapa jumlah kata itu nggak bisa diukur secara baku Bapak Ibu. Harus sekian kata, 15 kata enggak. Memang ada yang mengatakan 15 kata maksimal itu paling ideal. Betul ada yang mengatakan itu. Kalau lebih dari itu sudah nggak efisien. Sulit dipahami. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan informasi yang jelas kalau kalimat kata-kata terlalu banyak? Kalau kata-kata yang lugas informatif, ini pasti sudah sekian kata. Informatif itu. Kan informatif dari masalah yang kita teliti tidak mungkin memerlukan kata-kata yang sangat panjang. Pasti namanya informatif itu pendek, singkat, tapi jelas. Itu otomatis. Oke, next. Nah, sekarang kita sampai. Nah, harapan saya tadi ada artikel yang ada, harus saya harus ngecekkan itu. Harapan saya sih. Oke, next. Kita lanjut ya. Bagaimana cara submitnya? Nah, ini cara submit. Nah, itu kalau ada pertanyaan langsung sana nggak apa-apa, langsung saya ditanya. Oke. Ada apa? Oke. Yang minta jurnal ya. Oke. Ini kan saya biar gak menggunakan apa di sini kotak ini tulis kotak ini biar gak menggunakan. Nah ini gak enak ya. Jadi gini Bu, jurnal-jurnal tertentu itu sangat berharap Bapak Ibu kata kuncinya memang tidak mengambil judul. Itu
Tujuannya apa? Supaya semakin banyak kata-kata tertentu yang masuk di dalam sebagai kata-kata di dalam artikel itu. Jadi kalau misalkan ada kata tidak ada di judul, kemudian orang mencari ngetik itu, supaya artikel itu segera tertarik. Iya, semakin banyak. Misalkan itu judulnya sudah ada, oh saya mau mencari artikel lagi, nggak ada, ya, nggak mungkin mencari yang sama dengan itu kan. Cari kata-kata yang lain muncul lagi artikel itu, nah kan tertarik. Jadi artikelnya itu biar tertarik. Jadi jurnalnya juga terangkat. Itu memang strategi kami. Para pengelola jurnal dan begitu. Tetapi bukan tidak boleh, tapi ada juga yang berharap boleh saja. Jadi kata kunci itu bebas sebetulnya. Intinya kata kunci itu adalah yang mencirikan esensi dari artikel. Nah, artikel itu esensinya kan tidak harus kata yang sama, boleh kata yang lain. Kalau ini suasana seperti ini, kira-kira esensinya apa? Bisa jadi esensinya itu karena workshop di sini. Bisa jadi silaturahmi, bisa jadi walaupun judulnya workshop. Silaturahmi bisa, itu esensi dari kata seperti ini. Lalu yang ketiga publikasi, bisa jadi begini. Atau mungkin nama saya Koswanto misalnya, itu juga bisa. Nah, itu bisa. Jadi monggo, jadi tidak harus ada itu. Yang penting kata yang itu kita pilih itu adalah nanti merangsang pembaca untuk menarik artikel tadi. Itu ya. Sebaiknya kalau bisa, kalau nggak bisa ya sudah di situ sama saja. Boleh. Gitu. Mengenai abstrak itu kan jangan ada kata-kata yang disebutkan Bapak seperti itu ya Pak ya tadi itu seandainya hasil dari penelitian adalah itu kan sama dengan disebut ya Pak Oke, baik, terima kasih. Yang pertama Bu ya. Sebagian besar jurnal internasional, sebagian besar itu digabung antara hasil pembahasan. Tapi ada juga yang dipisah. Biasanya tergantung bidang ilmunya. Bidang ilmu tertentu itu hasil harus ditulis sendiri, kemudian baru baca sendiri. Tapi coba Bapak Ibu kira-kira kalau membaca itu enak yang mana? Satu kan? Satu paling enak jadi satu. Tidak benar aku tidak salah berbelasan. Paling enak. Tapi ada jurnal yang memang guideline-nya begitu. Nah kalau guideline-nya begitu kita pahami itu aja. Tapi kalau kita versi kita menulis pasti kita pengennya digabung. Nah untuk itu dari itu sebelum publikasi lihat guideline jurnalnya dulu. Kalau memang disuruh gabung kita gabung, kalau bisa kita bisa. Tapi kalau saya menyampaikan selalu gabung. Itu yang paling efisien supaya mudah dibaca. Yang baca juga senang,
tabel yang tadi buka lagi. Itu repot. Ya, mengulang-ulang kata juga. Sering kali mengulang kata. Saya dulu juga gitu. Kita efisien gimana caranya kok seperti ini. Kita mau ke Scopus. Kalau mau Scopus, kalau memang nulisnya agak bagus, gimana Scopus mau menghidup kita? Apalagi web of saya. Web of saya itu jauh lebih rumit daripada Scopus. Jadi kita mengikuti. Dan yang kedua, apa kita dulu? Doi gini Bu. Kalau jurnal itu tidak meminta, mungkin dia nggak akan mempermasalahkan, akan tetap diterbitkan. Tetapi kita diuntungkan kalau kita mau mencatatkan dulu. Diuntungkan kita. Misalkan Ibu nulis kemudian mencitasi artikel saya, kemudian Ibu mencatatkan doi itu saya diuntungkan juga, jurnalnya itu juga diuntungkan. Ibu juga diuntungkan. Ya memang ada jurnal yang tidak mensyaratkan, tapi Ibu lakukan aja, berikan dulu aja. Selama ada, masukkan. Suatu saat jurnal itu pasti juga akan mencatatkan doi, karena ini aturan akreditasi. Aturan akreditasi itu kalau ada doi, itu sekian nilainya. Jurnal itu pasti suatu saat akan menambahkan kebutuhan doi. Nah, kalau enggak itu nilainya nanti ditentukan. Nah, yang ya kita tim penilai ya, jadi yang nilai kan kita penilai. Jadi kalau nggak ada doanya itu sudah saya sarankan pustakanya dilengkapi dengan doi. Dan yang ketiga di abstrak. Di abstrak itu betul saya sampaikan tadi, mestinya isinya itu adalah background, tujuan, metode, hasil. Tidak ada kesimpulan, tidak ada. Tetapi ada jurnal tertentu yang guideline-nya, itu mewajibkan begitu. Nah, kalau Ibu sebagai penulis publis jurnal itu ikuti guideline-nya, karena kan kita harus mengacu guideline. Tetapi kalau sebagian besar jurnal di dunia ini, di Indonesia itu tanpa kesimpulan itu. Ya itu tadi, pertama ya, kalau kami sebagai pengelola jurnal berharap penulis yang membaca jurnal saya nanti di akhirnya membuka semua artikel kami. Jadi karena nanti kalau ada statistik counter yang saya sampaikan tadi, itu dievaluasi per halaman dibuka berapa detik, itu ada nilainya. Jadi kalau misalkan dia sudah mengetahui abstrak sampai kesimpulan, ya sudah tahu betul rugi saya. Apalagi jurnal itu jurnal berbahasa Indonesia yang abstraknya bahasa Inggris, yang buka orang Thailand, ya mungkin tidak. Udah ada semua di sini. Saya rugi sebagai penulis. Makanya kita tidak berharap ada jurnal di sini. Tapi semuanya kembali pada guideline jurnal itu ya. Itu sekarang publikasi di mana? Kalau publikasinya belum jelas, belum targetnya belum ada, udah abaikan kesimpulannya. Tapi kalau tiba-tiba jurnalnya minta ada itu, ya sudah copy aja di sini. Tapi itu ulangan yang sama, ulangan sama. Gitu. Iya Pak. Terima kasih Prof. Dalam perkembangan teknologi kan ada AI ini sekarang yang lagi marah-marahnya itu. Kalau untuk penulisan artikel ini sejauh mana bahasa-bahasa AI itu digunakan untuk sebuah artikel ilmiah? Itu yang pertama. Yang kedua, kan ada artikel yang review, yaitu ya review artikel. Kalau menurut saya, pertanyaan saya, apakah ini memang diharuskan syarat-syarat khusus, misalnya jumlah referensi yang harus dibaca sekian dan sebagainya, atau topik pembahasannya seperti apa itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang sekarang lagi marak itu bibliometrik itu bagaimana Prof? Mohon penjelasan. Yang pertama AI, artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Ini Bapak nanti coba Bapak tanggapi ya dua hal ini. Yang pertama gini Pak, kami di forum Jurnal Scopus Indonesia itu sudah menemukan 3 artikel yang salah satu autornya adalah ChatGPT. Autor Bapak ini, penulisnya adalah ChatGPT. Nah, penulisnya itu adalah ChatGPT.
semuanya etikanya. Nah, yang kita hargai saat itu adalah penulis pertamanya jujur bahwa dia melibatkan ChatGPT untuk susunan artikel. Itu yang kita hargai. Jujur. Ini artificial intelligence, saya nulis, saya juga mikir nulisnya gimana, padahal diambil itu. Nah, sekarang untuk Bapak bilang itu, kan enggak bisa. Nah, yang kedua Bapak Ibu, dia menghindari plagiasi. Kalau nggak dimasukkan, pasti nanti dicek oleh jurnal tertentu plagiasi. Karena sekarang trennya jurnal-jurnal internasional itu mulai mengecek artikel itu menggunakan artificial intelligence, AI, terus yang dari Google itu apa namanya? Bing. Bart. Kemudian itu dan seterusnya. Itu mulai menggunakan itu Bapak Ibu. Nah, kami pun dan kita juga mulai menggunakan itu untuk ngecek artikel. Kalau memang sebagian besar di situ berarti kan plagiat itu Pak. Tapi itu enggak Pak. Itu semacam proofreader. Kalau ilmunya sudah ada kita proofreader. Tetapi karena dia bertanya, ChatGPT tolong jelaskan tentang suhu panas di kota dingin, langsung keluar itu. Nah, itu dihasilkan. Tulis itu kan apa? Ini tanyain lagi jadi artikel. Iya. Terus ada lagi setelah di ChatGPT kemudian ada spinnernya itu Pak ya. Jadi plagiasinya kosong, nggak ada. Bisa jadi. Makanya dia menulis ChatGPT sebagai penulis kedua. Dan itu sudah artikel Pak, 3 artikel internasional yang kita bahas di forum. Dan akhirnya semuanya zaman sudah berubah dan itu sangat memungkinkan seperti itu. Asalkan kita mau jujur saja gitu akhirnya. Nah suatu saat saya mencoba Pak, coba ini saya menggunakan ini. Saya tulis artikel, mahasiswa S1, Mas tulisin bahasa Inggris. Nanti saya publikasi di internasional. Tulis bahasa Inggris, kok bahasa Inggrisnya jelek gitu. Saya mikir, apa ya cara memperbaiknya? Saya ingat itu Pak ChatGPT. ChatGPT tolong perbaiki bahasa Inggris ini. Diperbaiki Pak. Bagus tuh. Bener loh. Itu coba. Perbaiki itu. Tapi saya nggak berani mengandalkan itu saja. Dan pasti nanti ditolak di internasional. Saya edit lagi. Tapi itu sudah strukturnya sudah jelas. Karena mau gimana? Zamannya sudah seperti ini. Semuanya bisa seperti ini. Jadi yang pintar itu bukan hanya kita tapi juga buat. Mesin-mesin itu pintarnya seperti itu. Kemudian yang berikutnya tentang jurnal review. Jadi begini Bapak Ibu, artikel review, kesalahan kita artikel review itu dimaknai kita menyusun kata-kata dari jurnal itu kita susun aja menjadi pasal. Sebetulnya nggak demikian. Artikel review itu kita menyusun dari hasil penelitian itu membentuk sesuatu dan sesuatu itu kita komentari. Itu harus ada pendapat kita. Pendapat kita itu harus muncul di situ. Gimana pendapat kita? Terus nanti muncul lagi beberapa pendapat dari kita ke situ ke artikel itu. Jadi suatu saat ada kalimat yang tidak ada pustakanya di situ. Itu dari kita. Nah, itu yang diminta. Nah untuk itu biasanya kita itu disusun oleh pustaka sangat banyak. Kami di akhir kita mewajibkan minimal 75% jurnal. Dan itu yang semua tadi yang saya katakan tadi itu adalah artikel review didukung hampir 90% jurnal. Nah, dia peneliti di Balai Salin Serial sehingga publikasi itu banyak sekali. Oke, ngomong-ngomong. Ada satu lagi penulis Pak, mantan Menteri Pertanian, Pak Arman Sulaiman. Arman Sulaiman. Ya, ex Menteri Pertanian. Beliau tulis di zona saya. Pertama nulis itu saya komentari, Pak, mohon maaf ini artikelnya itu tidak ada unsur agroteknya. Gimana kalau ditambah? Gimana caranya? Nggak bisa. Saya buatkan Pak. Saya komentari, saya arahkan itu. Ya karena kami jurnal ya. Saya Pak gimana kalau tambah ini. Terus beliau setuju. Saya setuju. Dikerjakan ya. Ya nggak tahu yang kerjakan beliau atau surat saya nggak tahu. Nah jelas artikel itu akhirnya ya. Itu ada review, tolong review di pustakanya sekian. Akhirnya banyak Pak, hampir 100 pustakanya. Itu Pak Andi Arman Sulaiman. Itu menulis review. Nah
jadi punya pendapat karena Pak ini tolong pendapatnya gimana? Dia mantan siapa tuh mudah sekali. Ini menurut saya gini, cepat sekali itu, cepat sekali itu ya. Dalam sehari itu udah dibahas seperti ini. Terus yang ketiga, bibliografi itu maksudnya pustaka. Kan ada beberapa judul artikel itu yang tentang bibliometrik, Pak. Oh, bibliometrik. Iya. Itu maksudnya apa? Apanya Pak? Kayaknya semacam aplikasi untuk mengumpulkan beberapa karakter kata yang bisa digunakan sebagai bahan penunjang untuk pencarian kata kunci ini muncul berapa kali dan sebagainya. Ya, kami mau pernah mencoba seperti itu. Tapi kalau untuk artikel itu nggak sampai ke sana, nggak sejauh itu Pak. Kita masih bisa meresum artikel, suatu artikel kita itu masih bisa. Itu pernah kami coba misalkan kita kita diminta membuat kebrawijayaan dari universitas kita. Jadi namanya universitas kami itu adalah Universitas Brawijaya. Terus kita diminta membuat konsep, jadi kebrawijayaan itu seperti apa. Akhirnya kita kan banyak ahli Pak, mulai dari ahli sejarah macam-macam, kerajaan Majapahit macam-macam. Kan Brawijaya itu Raja Brawijaya itu kan dimulai Hayam Wuruk sampai Brawijaya terakhir ke-6. Yang membuat kebrawijayaan itu yang mana? Akhirnya kita kumpulkan Pak semua itu, kita masukkan di bibliometrik itu. Akhirnya muncullah kata-kata yang paling banyak muncul gitu Pak ya. Iya. Akhirnya munculnya kepada Brawijaya, Hayam Wuruk paling banyak. Patihnya Gajah Mada. Akhirnya UGM sebagai patih, rajanya kan betul kali gitu ya. UGM itu rajanya, patihnya UGM. Ya memang patihnya UGM kan memang lebih sahabat itu. Patih Gajah Mada kan memang lebih terkenal daripada rajanya sendiri kan Pak. Bener gitu. Iya. Ya, seperti itu Pak, itu pakai bibliometrik. Nah itu kalau kita ini kan sudah sempit tadi Pak, lingkupnya kan sudah spesifik, jadi nggak pakai itu pun juga nggak apa-apa. Baik, kita lanjutkan. Yang bagaimana submit ke jurnal nasional. Nah nasional nggak usah ya nasional ya, udah bisa ya nggak, saya kira nggak masalah ya. Nah, oke, terus nasional itu lewat SINTA bisa. Nah ini, oke lalu internasional ya. Jadi sudah disebutkan ini SINTA 1/8 standar artikel yang submit cocok dengan SINTA 1, 2, 3 dan seterusnya Bapak Ibu. Register di OCS, tapi sudah gampangnya gitu ya, nggak saya buat detail. Mungkin di sini loh yang perlu kita pilih. SINTA 1, SINTA 2, 3, 4, 5. SINTA 1 adalah semua jurnal Scopus di Indonesia masuk SINTA 1. Sekarang ada 152 artikel jurnal Indonesia yang terindeks Scopus dan 74 jurnal Indonesia terindeks Web of Science. Jadi, saya memasukkan Web of Science tahun 2015, Scopus 2013. Jadi paling lama. Terus next. Internasional Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu kalau internasional kita ngajunya yang disebut internasional seperti apa Bapak Ibu? Bapak Ibu, definisi kita di PAK, Pedoman Operasional Angka Kredit Indonesia. Yang disebut zona internasional adalah zona terindeks Scopus dan atau Web of Science. Jadi tidak yang lama-lama. Tetapi di pedoman itu menyebutkan salah satunya ini. Bahasanya harus bahasa PBB, bisa Arab, Inggris dan seterusnya. Dewan Organisasinya 4 negara. Itu ada di situ Bapak Ibu. Setiap isu tulisnya berdasarkan negara minimal. Alamat sudah ditelusuri, kita sebutnya dapat ditelusuri, proses review dilakukan baik dan benar. Jumlah artikelnya wajar dan tampilan tidak bagus. Ini jurnal internasional versi Indonesia dan ini memang sesuai dengan standar internasional memang tidak. Terus next, jadi Bapak Ibu dalam kali nanti adalah
Next. Bapak Ibu, ada dua cara. Oh, sebentar. Balik. Nah, ada dua cara Pak Ibu, dua cara. Kan tadi dikatakan, PAK mengatakan yang disebut jurnal internasional adalah terindeks Scopus dan atau Web of Science versi Indonesia. Untuk bahasanya macam-macam juga lagi. Nah, untuk itu kami Bapak sudah menawarkan lagi yang Scopus bagaimana caranya, yang Web of Science bagaimana. Ini cara belajar. Nah, yang Scopus kita melihatnya lewat sini lagi. Yang Elsevier Scopus. Elsevier itu publisher. Scopus itu lembaga indeks. Jadi kita yang melihatnya di Scopus.com. Kita bisa menguji matching artikel. Artikel saya itu nanti cocoknya di jurnal mana. Makanya saya tanya itu apa yang ada artikel. Ada artikel nanti saya coba di situ. Ya, kalau ada. Kalau belum ya berarti enggak. Nanti caranya Bapak itu bahkan Bapak itu kalau ingin menguji artikel saya ini masuk yang cocok jurnal mana ya di dunia ini. Kalau lewat Web of Science, nah, gimana? Nah, artikel itu Bapak itu akan kita masukkan di situ. Caranya begini, next. Bapak Ibu yang pada saat bantu publikasi itu ya boleh mencari jurnalnya dulu atau menulis artikel dulu. Kalau mencari jurnalnya itu lebih aman. Sekarang misalnya Bapak Ibu belum punya artikel, mau publikasi, Bapak Ibu cari aja jurnalnya dulu. Atau Bapak Ibu nulis dulu saja, ikut pelatihan, artikel sudah jadi, baru cari jurnalnya. Boleh. Silakan Bapak Ibu pilih yang mana. Oke, next. Lebih cepat mana, Bro? Lebih cepat mencari jurnal dulu. Sudah dapat tujuan, kita nulisnya kita sesuaikan dengan guideline. Kalau nulis dulu, nanti sudah jadi, mau ke jurnality, kita menyesuaikan lagi. Nah, boleh aja, dua-duanya bisa. Nah, yang pertama ini Bapak Ibu. Kalau menulis dulu, kita tulis dulu, kemudian kita melakukan matching artikel di Scopusnya atau Web of Science. Kemudian baru kita pilih dari tawaran ini beberapa jurnal yang ditawarkan, kita pilih jurnal internasional bereputasi yang paling sesuai. Kemudian format kita sesuaikan, submit. Oke. Kalau mencari jurnal tujuan dulu, mempelajari guideline, kemudian menulis artikel, submit. Nah, ini 4 langkah, ini 5 langkah. Ya itu Bapak Ibu boleh aja pilih yang bisa ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Next. Nah sekarang menemukan. Nah ini yang menemukan. Itu saya adalah singkat gitu. Nanti kalau ada pertanyaan saya jelaskan. Menemukan gimana sekarang? Nah ini yang besok mau ada workshop tentang ini Bapak Ibu. Teman-teman S3 itu minta ya besok itu menemukan jurnal internasional biar tidak kena predator tadi itu. Banyak tertipu gitu. Kasihan mahasiswa 40 juta hanya itu diambil orang, artikelnya nggak ada proses dan artikelnya itu nggak pernah proses. Nah, tanya gini, Bapak usia berapa? 38. Masih muda banget. Kenapa minta tolong orang? Pak nggak bisa sampai sendiri. Saya nggak bisa Pak. Loh kenapa nggak datang ke saya? Saya kan kalau menawarkan. Iya Pak, waktu itu ditawarin orang. Tawarin orang gini mau nggak? Ya memang yang menawarin itu punya jaringan. Sudah sekarang Bapak mau nggak bangkit dari keterpurukan itu? Oke Pak siap, oke bangkit. Uang 40 juta ikhlaskan ya. Ya segitu ikhlas itu segitu banyak. Ya udah saya Bapak nggak ikhlas masih kepikiran itu nggak? Coba ikhlas. Udah Pak siap, oke siap. Artinya Bapak mau langsung Bapak ajari submit. Buka ini Pak, cek ini, langsung juga submit. Pak jamin Bapak 5 menit bisa. Ternyata nggak jadi 5 menit, 3 menit sudah masuk. Ternyata gampang ya Pak. Ya jadi dulu gampang Pak, dari dulu Bapak yang nggak mau, akhirnya gampang. Dan dalam waktu 2 bulan accepted Bapak Ibu, langsung ujian. Pas ujian itu sama dia saat beri kesempatan bersangkutan itu nangis itu cerita itu. Kalau nggak diselamatkan gini saya nggak pernah bisa lulus katanya begitu. Nah, penghitungan berikutnya sudah datang ke ibu saya gitu. Nah itu kasihan. Nah sekarang lewat Elsevier Bapak Ibu. Cara mencari jurnal ya Bapak Ibu. Lewat sini
Journal Finder Elsevier.com. Ini milik Scopus. Ya, ini kan Scopus. Kemudian masukkan manuskripnya. Ini diklik, masukkan manuskripnya. Kemudian juga masukkan abstraknya. Elsevier akan merekomendasikan beberapa jurnal internasional yang sesuai dengan substansi artikel Bapak itu. Mereka melihatnya dari mana? Dari judul, abstrak, dan kata kunci. Kata kunci kadang-kadang dibutuhkan, kadang-kadang. Jadi dari judul sama abstrak, yang dilihat itu judul abstrak. Dari itu aja mereka sudah tahu jurnal cocok ini. Artinya betapa pentingnya judul dan abstrak itu. Jadi kita masukkan, kita direkomendasikan beberapa jurnal. Contohnya begini, next. Contohnya gimana? Ini kita klik Journal Finder Elsevier.com. Terbuka, ini langsung terbuka paper title di sini, langsung terbuka paper abstrak. Saya copy ini. Jadi misalkan judul penelitiannya, nah judul artikelnya, saya taruh di sini, dan abstraknya saya taruh di sini. Nah, dan di bawah itu ada Finder, Find Journal. Find Journal saya klik, saya masukkan. Ada kata kunci di bawah ini, isi apa juga. Nah, Find Journal, klik, terus next. Akhirnya direkomendasikan ada 50 jurnal. 50 jurnal ini cocok dengan artikel kita. Nah, terus kamu tinggal pilih yang paling murah. murah.